Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji mendalami agama kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama dan urusan agama, dalam rangka berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Karenanya ketika kita dikasih kesempatan, diberi kesempatan untuk itu, kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri atas kesempatan itu, dan janji Allah akan menambahkan kenikmatan yang lain. Kemudian salawat dan salam terus kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi bulan ini bulan yang mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah, karena di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah tidak ada perdebatan lagi di antara kita pakai Sayyidina ataupun tidak pakai Sayyidina. Ala kulli hal, langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Maka kalau kita sadar, seharusnya kita malu. Kita malu kepada Allah. Allah saja berserta para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Kita yang mengaku aku sebagai umatnya, yang kita yang berharap akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, seringkali kita terasa berat untuk bersolawat. Begitu banyak waktu luang berlalu begitu saja, sedangkan bersolawat terasa berat, terkunci lidah kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Padahal kata Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kali lipatnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang dikenal dengan kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita sudah membahas dasar-dasar agama. Hadis yang kedua, hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW datangi malaikat Jibril. Kita bahas juga sudah hadis yang ketiga tentang bunyal Islam, didirikannya, dibangunnya Islam atas 5 dasar. Maka kita masuk sekarang ke hadis yang keempat. Hadis yang keempat, al-hadithur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik
thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fay'amalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Abdurrahman. Bapaknya, jadi ingat kan? Tadi diingatkan sama Pak Sugeng. Ustaz Khairul cepat banget dia dipanggil. Ustaz kan tuh Ustaz saya setoran 30 juz kepada beliau. Ustaz Khairul anaknya juga Abdurrahman, maka beliau juga disebut Abi Abdurrahman. Ustaz saya juga suka disebut abahnya Abdurrahman, abahnya Abduh. Nama putranya Abdurrahman, panggilannya Abduh. Orang Indonesia abahnya Abduh gitu. Kalau orang Arab anaknya namanya Abdurrahman, lengkap Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nama aslinya siapa? Namanya siapa? Aslinya adalah Abdullah. Jadi nama aslinya Abdullah, kunyahnya namanya Abu Abdurrahman. Abdullah anaknya Mas'ud, juga biasa beliau dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Kan? Sering dengar kan? Mana yang paling lebih dengar? Sering dengar kita. Yang paling terkenal adalah Ibnu Mas'ud. Ya, paling terkenal Ibnu Mas'ud. Sahabat mulia, anaknya Mas'ud. Maka titelnya ini radhiyallahu taala anhum. Abdurrahman nanti juga kedepannya menjadi generasi mulia. Terus Abdullah sendiri sahabat yang luar biasa. Hatta Mas'ud juga luar biasa. Radhiyallahu taala anhu. Tapi ini satu orang yang dimaksud, ya, yakni Abdullah. Satu kemuliaan yang luar biasa. Suatu ketika Rasulullah SAW ini minta kepada Abdullah bin Mas'ud, ya benda Mas'ud, ya benda Mas'ud, bacain saya Quran, bacain saya Quran. Jadi mendapat penghormatan supaya membacakan Quran kepada Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, bagaimana saya akan membacakan Quran di hadapan engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Jadi ternyata penting juga kita agak terus tilawah. Ada kalanya kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk didengarkan oleh kita, mendengarkan orang baca Quran. Rasulullah punya qari, para pembaca Quran di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mendengarkan, menikmati bacaan Ibnu Mas'ud sampai fa kaifa idza jinna min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Stop Rasul, hasbuk. Terlihat air mata Rasulullah SAW mengalir, sudah menangis gitu ketika sampai ayat itu. Hasbuk ya Islam. Ibnu Mas'ud secara fisik itu kecil, secara fisik itu kecil. Maka ketika naik pohon itu, pas naik pohon, orang Mekah kan pakai gamis gitu kan. Kalau naik pohon mau nggak mau kelihatan juga betisnya kan, betisnya kecil, yang di bawah ketawain, yang di bawah ketawain ngejek gitu loh, ketawa nggak ngenakin gitu. Ya,
Tapi nggak ngomong, tapi kalau diomong betis lu kecil amat gitu. Tapi nggak diucap, nggak diomongkan gitu. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud itu merasa dirinya diketawakan oleh sahabatnya yang ada di bawah yang melihat betisnya kecil. Dia mukanya sampai merah, malu, marah gitu kan. Siapa yang paling marah? Rasulullah SAW tidak suka para sahabatnya melihat Ibnu Mas'ud kemudian mengetawakannya. Beliau marah, beliau mengatakan, ketahuilah kaki kecilnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang itu nanti di hari kiamat kebaikannya itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Wih, keren. Sahabat mulia Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, haddatsana menceritakan kepada kami. Berarti yang diceritain itu bukan seorang diri Ibnu Mas'ud, bukan seorang diri Abdullah bin Mas'ud. Ada panggilan para sahabatnya, tapi hadis ini yang meriwayatkan Ibnu Mas'ud. Karena bahasanya haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami. Bayangkan berarti kan ini berkisah. Berkisah artinya sesuatu yang nggak nampak gitu, kemudian dikisahkan, diceritakan. Wahwa yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Rasulullah itu as-sadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Kemudian di mana letaknya kita tidak percaya? Ya, kita nggak punya letak untuk tidak percaya karena Rasul as-sadiq al-masduq. Beliau benar dan dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah itu seorang pembohong, Rasulullah itu seorang penyair, Rasulullah itu seorang tukang dongeng, ya. Gimana di Al-Quran dikatakannya, di dongeng apa bahasanya dongeng? Lupa. Jadi Rasulullah itu bukan pendongeng, bukan penyair, bukan kahin, bukan dukun, bukan pembohong, tapi huwal shadiqul masduq. Kita nggak punya pilihan kecuali percaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya satu di antara kalian, artinya kita juga ya, kita sudah melewatinya. Itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Penciptaan kita, penciptaan manusia, dikumpulkan penciptaan manusia fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di rahim ibu kita, itu arba'ina yauman, 40 hari sebagai nutfah. Ya, 40 hari pertama sebagai apa? Sebagai nutfah. Apa itu nutfah? Penciptaan manusia fase pertama itu 40 hari. Fase pertama itu 40 hari sebagai nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu cairan sperma laki-laki jumpa dengan, ketemu dengan sel telur perempuan. 40 hari ada di dalam rahim seorang ibu. Kemudian orang Arab mengatakan, bahasa Arabnya namanya nutfah, cairan, selama 40 hari.
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika." Setelah itu 40 hari berikutnya, ini enak banget bahasanya, ada yang Arab, ada yang Indonesia. 40 hari yang kedua, ya fase yang kedua setelah menjadi nutfah, maka naik menjadi alaqah. Ya, menjadi apa? Menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Gumpalan darah kecil. Kalau saya dulu belajar, saya orang Jawa kan, gumpal darah kecil. Nggak tahu sekecilnya berapa juga nggak ngerti. Ya, sekecilnya berapa? Artinya yang jelas kita semuanya dulunya dari air mani yang jumpa dengan sel induk telur ibu kita. Sesuatu yang sangat hina-dina, yang sangat menjijikkan bagi sebagian ya. Kemudian jadilah kita. Maka ayo sadar, mau apa kita? Apa sih yang mau dibangga-banggakan gitu? Kita dulu mau semuanya itu kita dari nutfah. Ya. Kemudian setelah nutfah 40 hari muncullah kita namanya menjadi alaqah. Menjadi alaqah. Alaqah itu gumpalan darah. Berapa hari jadi alaqah? 40 hari. Maka fase 40 hari yang ketiga, setelah 40 hari kemudian lagi menjadi mudghah. Dari nutfah ke alaqah 40 hari, ke mudghah 40 hari. Berapa hari jadinya? 4 kali 3, 12. 12 bagi 3. 12 bagi 3 4 ya, berarti 4 bulan. 4 bulan kemudian yursalu alaihi al-malak. Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah jadi mudghah ya, maka setelah itu diutuslah malaikat Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk meniupkan ruh, ngasih ruh. Apa itu ruh? Apa itu ruh? Ruh ya roh gitu kan. Roh ya roh. Orang bilang, ini orang ada rohnya enggak sih? Ada rohnya apa enggak sih? Kita sering katakan roh, tapi kita enggak ngerti roh. Kemudian siapa yang ngerti roh? Siapakah yang ngerti ruh? Allah. Karena yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kata Allah, jawab aja. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya tidak dikasih tahu ilmu tentang roh kecuali sangatlah sedikit. Maka tentang ilmu tentang roh dari dulu sampai sekarang sampai terus nanti ke depan itu nggak ada kemajuan. Pengetahuannya nggak maju. Kalau pengetahuan yang lain maju, dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, gitu kan? Tapi tentang ilmu tentang roh nggak ada kemajuan. Mentok sejengkal pun nggak maju, mentok sampai situ. Karena memang roh itu urusannya Allah. Maka kalau ada orang bilang, ada orang mengatakan, saya dapat kisah dari guru saya dulu. Beliau cerita begini. Menyangkal orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Menyangkal dengan tidak percaya dengan adanya azab kubur. Nggak ada azab kubur karena alat saya itu nggak bisa mendeteksi kalau azab kubur itu ada. Apa kata orang itu? Sekarang deteksi aja diri Anda.
Coba cari bukti kalau roh itu ada. Ayo. Pakai alat apa untuk mengetahui, oh ini ada rohnya. Oh rohnya seperti ini. Oh rohnya bentuknya seperti ini. Nggak ada bisa mendeteksi. Kalau begitu Anda juga harusnya mengatakan tidak ada roh dalam diri manusia. Tapi jelas Rasulullah SAW mengatakan yursalu ilaihi fayanfukhu fihi ar-ruh. Malaikat diutus oleh Allah meniupkan ruh untuk calon manusia, untuk janin yang masih ada di dalam rahim seorang ibu. Jadi kita semuanya seperti itu penciptaannya. Fasenya 40 hari, kemudian baru ditiupkan ruh. Maka ada sebagian mazhab Imam Hanafi itu mengatakan menggugurkan janin itu boleh sebelum 40 hari. Ya, sebelum 40 hari. Masih bentuknya nutfah atau alaqah atau mudghah, belum ada ruhnya. Tapi banyak semuanya mengatakan, yang lain mengatakan menggugurkan janin hukumnya haram. Tapi ada Imam Hanafi, dan kita juga nggak nyalakan. Beliau ulama besar Imam Hanafi, ya, dengan segala ijtihadnya. Baik, kita lanjutkan. Apakah hanya meniupkan ruh saja? Ternyata wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Menetapkan empat hal. Ini hadisnya hadis agak serem ya. Kalau nggak dipahami benar-benar, kemudian kita nanti mengklaim. Saya pernah belajar ini dengan sebagian orang itu langsung diklaim, kalau demikian Allah jahat ya. Kalau nggak dipahami beneran, nanti ketemunya seperti itu. Ayo, makanya dipahami beneran. Ini hadis Rasulullah SAW dan pasti benar. Apa 4 hal itu? Bikat di rizqihi, ya, menulis rizkinya. Ada 4 ya, setelah ditiup ruh. Setelah jadi mudghah 40 hari selesai, artinya 4 bulan sudah, masuklah ruh, maka berbarengan dengan itu ditulis yang pertama rizki. Rizki orang itu sudah ditentukan. Kita sering dengar kalimat itu, bahasa itu, dan itu gak salah. Ya, rizki manusia, rizki kita itu sudah ditentukan. Mau sekaya, mau kaya, mau miskin, itu sudah ada yang menentukan. Masalahnya satu, kita nggak ngerti. Kita nggak dikasih tahu. Saya sebenarnya ditakdirkan jadi orang kaya atau jadi orang miskin ya. Saya sebenarnya ditakdirkannya seberapa besar dan seberapa banyak harta saya, kita nggak tahu. Rizki kita nggak tahu. Termasuk ilmu juga rizki. Jadi rizki itu nggak melulu, nggak kalau namanya rezeki ya harta dunia itu rezeki, kalau bukan itu bukan rezeki, bukan. Jadi segala sesuatunya tentang rezeki manusia, rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tugasnya adalah ikhtiar, karena Allah rahasiakan ikhtiar untuk mengambil rezeki itu. Sama dengan ruh, Allah juga rahasiakan itu, maka tugas kita adalah ikhtiar menjaga ruh yang Allah titipkan kepada kita, yang ditiupkan di saat setelah 4 bulan usia kita dalam kandungan. Wa amalihi wa ajalihi dulu. Yang kedua ajalihi. Ngomongin ajal lagi. Saya masih berduka banget masalahnya, beneran. Saya masih berduka banget. Jadi usianya masih muda banget, 49 tahun beliau. Guru saya di sini pernah ngisi Ustaz Khairul Muttaqin. Ya, beliau meninggal. Jadi beliau ternyata ditetapkan usianya
49 tahun ya. Udah ditetapin 49 tahun usia beliau. Jadi usia kita sudah ditetapkan. Bahkan bukan hanya usianya saja, tapi di mananya, terus waktunya, caranya, itu udah ada semuanya. Allah yang ngomong, dan itu rahasia Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, di akhir surat Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun orang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Tidak satupun. Ya. Tapi itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis sebenarnya. Ajal kita, kontrak hidup kita di dunia itu pasti. Ya. Saya kontraknya 80 tahun gitu di dunia. Itu udah jelas. Jangan masalahnya nggak ngerti gitu kan. 80 beneran atau enggak gitu kan. Siapa sangka coba Ustaz Khairul kontraknya cuma 49 tahun. Kan ada yang nyangka. Gitu kan, ternyata beliau ambil di usia 49 tahun. Programnya masih banyak. Beliau merencanakan yang nanti di sini begini. Beliau orang rencananya Desember mau berangkat umroh, gitu kan. Ternyata baru masih di bulan September kemarin Allah Subhanahu wa taala panggil gitu. Berikutnya setelah ajalnya wa amalihi, dan amalnya. Yang ketiga amal. Amalnya juga sudah ditentukan. Dan yang keempat syaqiyun atau sa'idun. Syaqi atau sa'id. Syaqi itu celaka, sa'id bahagia. Jadi bahagiakah atau celakakah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim. Maka ingat ya, satu sahabat Nabi ketika berkumpul, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika berkumpul, Rasulullah bersabda, ada di antara kita yang nanti akan menjadi ahlun nar. Para sahabat, kemudian Rasul mengatakan ada yang nanti akan jadi ahlun nar, ahli neraka. Jangan bayang para sahabat gimana taatnya kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu ngamatin gitu. Orang-orang yang berkumpul saat itu bersama Rasulullah dan Abu Hurairah, kemudian Rasulullah mengatakan demikian, beliau amatin satu wafat, satu meninggal, dan meninggalnya itu semuanya menurut Rasul Abu Hurairah meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Sampai giliran tinggal Abu Hurairah dengan Rajjal, tinggal saya, ya Allah, jangan saya, ketakutan luar biasa. Sampai kemudian pas di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang sedang memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzab. Diutuslah si Rajjal ini ke sana untuk mendakwahi Musailamah yang ngaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Begitu nyampe sana disambut dengan karpet merah. Ternyata tergiur dia. Ya, ayo Rajjal, gabung bersama saya. Kamu coba gini, datang ke orang-orang Arab, berkata kepada orang-orang Arab, dulu saya pernah dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada nabi setelah aku, akan ada nabi sepeninggal aku. Maka yang paling memungkinkan untuk jadi nabi sepeninggal Rasulullah adalah Musailamah Al-Kadzab. Suruh ngomong gitu doang dengan iming-iming dunia.
Ternyata tergiur dan dia mengatakan demikian. Dulu saya pernah dengar Rasulullah bersabda akan ada nabi setelah aku. Dan sekarang benar-benar muncul ada di pengganti nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu berdakwah mencari mangsa selama beberapa bulan, beberapa setahun. Itu cuma punya pengikut berapa bisa dihitung. Tapi setelah Rajal ngomong kayak gitu, langsung berlipat-lipat punya pengikut Musailamah al-Kadzdzab, sampai kemudian agak kuat. Karena nggak bisa ngalahin juga, akhirnya hancur juga kan, sampai agak kuat. Pengaruhnya luar biasa itu perkataan. Maka Abu Hurairah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ternyata. Ada yang menjadi munafik. Rasulullah ngerti sebenarnya. Rasulullah ngerti. Perhatikan, saya ngomong Rasulullah ngerti, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesuatu yang gaib. Rasulullah nggak ngerti yang gaib. Rasulullah diberitahu hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Rasulullah mengkisahkan, ya, Rasulullah mengkisahkan Nabi Adam, Rasulullah menceritakan Nabi Nuh. Bukan berarti Rasulullah ngerti yang gaib. Rasulullah bercerita tentang hari kiamat, bukan berarti Rasulullah ngerti yang gaib, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, karena apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu pasti benar. In huwa illa wahyu yuha, dan bukan berarti Rasulullah itu mengerti sesuatu yang gaib. Maka kalau ada yang bertanya dikira dukun, oh berarti kalau Rasulullah dukun dong. Nanya, Rasulullah coba diramal dong, saya nanti gedenya akan jadi saudagar atau jadi guru gitu, biar saya mau ngambil kuliahnya jelas ini jurusannya, ya. Kalau saya ditakdirkan jadi saudagar, saya mau ngambil ekonomi gitu kan. Kalau saya ditakdirkan menjadi guru, saya mau ngambil pendidikan gitu. Gak ngerti, dan itu gak ada yang tahu. Kan itu apa? Cuma ditulis di dasar Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini. Syaqiyun aw sa'idun. Fawallahi. Nih. Fawallahi, Rasulullah bersabda dengan menggunakan wawul qasam, berjanji, fawallahi alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala, anna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah, ya, demi Allah, ada di antara kita, ada di antara manusia, la ya'malu amalan bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalannya ahli surga. Ahli surga dia beramal. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, terus amalannya amalan ahlul jannah. Ini saya contohkan tadi yang Sirajul juga begitu. Kemudian sampai dengan jarak antara dirinya dengan surga itu illa dhira', tinggal secekal, udah deket banget, tinggal loncat doang masuk surga, ya, tinggal ngelangkah doang masuk surga, ya. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar, fayasbiqu alaihi alkitab, maka tapi catatannya, suratannya itu yasbiqu mendahuluinya, fayamalu, kemudian dia berbuat, dia beramal dengan amalannya ahli neraka. Amalan neraka itu udah bohong, dusta, kemudian zalim, itu amalan-amalan ahli neraka. Dia kemudian mengamalkan amalan itu, yadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka, ya. Maka
kita itu semuanya calon penghuni surga dan bisa juga punya potensi jadi penghuni neraka. Maka kita nggak boleh pede kepada diri kita dan tidak boleh mengklaim orang lain neraka jahanam kamu tempatnya. Nggak bisa. Nggak bisa kita mengklaim ada orang yang kerjanya pezina, wah pasti neraka itu, bakalan gitu. Kemudian orangnya tiap hari ke masjid, nih udah pasti ini surganya. Selagi dia masih hidup, nggak ada yang bisa mengklaim dari manusia. Kecuali kemudian dia mati, manusia juga tidak mampu, tidak dapat, tidak punya hak untuk menentukan dia pasti ahli surga. Cuma sekedar bisa nebak, ngira-ira dan berdoa. Nggak ngerti manusia, orang Allah yang ngerti yang disembunyikan. Manusia kan cuma melihatnya apa? Fisiknya saja ke masjid, fisiknya saja tilawah, nggak ngerti di belakang kita ketika kita nggak membersamainya. Jadi manusia itu nggak boleh menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain. Pelajaran berharga buat kita. Ya, ada sahabat Nabi saja, sahabat Nabi sekelas sahabat Nabi, bayangkan. Itu ada yang sampai kemudian murtad dan menjadi ahlun nar. Bahkan ada lagi satu kisah yang luar biasa juga, ya, yang ketika ditimpa dengan sakit dia nggak kuat, padahal amalnya amal ahli surga terus. Kemudian ketika ditahan dia, dicoba dengan penyakit, dia nggak tahan dengan sakitnya. Diambillah itu pedang, ditusuklah dirinya, selesai sudah urusannya. Ya kan? Dia nggak tahan, sakit banget, kayak disiksa gitu. Dia udah nggak tahan, ambillah itu pedang, ditusuknya, mati. Selesai. Udah nggak sakit nggak? Kayaknya sih nggak gitu kan. Masih sakit nggak? Justru itu akan mendapatkan sakit yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena mati bunuh diri gitu. Subhanallah. Padahal dia ahli, amalnya itu amalan ahlul jannah, amalan yang dikerjakan oleh para ahli surga. Tapi di endingnya dia demikian. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar ahli al-jannah fayadkhuluha. Sebaliknya ada juga yang amalannya ahli neraka, enggak pernah sholat, ya. Kemudian tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli surga, meninggal dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa? Banyak kita dapat kisah di Riyadhus Shalihin ada tuh hadis yang panjang. Hadis bukan paling panjang. Ada lagi hadis yang paling panjang, itu hadisnya Ka'ab gitu. Hadis tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. 99 orang dibunuh. Itu kenapa itu orang? Hobi. Orang hobi ngebunuh orang. Orang hobi ngebacok orang gitu kan. Nah kalau nggak hobi ngapain coba? Itu kan namanya hobi itu kan. Coba orang hobi bola, Bu. Pak. Orang hobi lihat bola pengen nendang. Ya. Orang hobi bola pengen bola, lihat bola pengen nendang. Ini orang hobi ngebacok, orang hobi ngebunuh, lihat orang pengennya ngebunuh gitu kan. Sampai 99 orang dibunuh tanpa dosa, tanpa sebab, nggak tahu alasannya. Kenapa? Pengen aja. Kenapa kamu bunuh 99 orang? Pengen aja, orang namanya hobi itu kan, pengen aja. Maka kemudian nanya kepada ratib gitu, kepada pendeta, dia mengatakan, waduh 99 orang kamu bunuh
tanpa sebab. Orang satu aja dosanya besar banget. Ini 99. Kayaknya berat ya Allah ngampuninnya. Kayaknya berat Allah ngampuninnya. Daripada Allah berat ngampunin, genepin aja 100. Tebas juga itu orang. Ya. Kemudian tanya ulama, dia mengatakan Allahu Ghafur. Allah itu Maha Maaf. Ya, Allah itu Maaf. Kalau kamu bener-bener tobat, kapok, udah gak mau bunuh lagi. Kamu kalau melihat orang-orang sini kayaknya kamu tetap aja pengen bunuh kayaknya. Coba kamu hijrah, pergi ke negeri taubat, negeri yang seberang sana, bertaubat di sana, kamu benerin amal perbuatan kamu. Kamu di sini udah diklaim sebagai pembunuh, orang semuanya kenal kamu itu pembunuh. Kamu pergi ke sana dan kamu beribadah, beramal dengan amalan yang baik di sana. Dia pergi dengan tujuan yang pasti, jelas, yakin, mantap. Saya bertaubat, saya akan menjadi manusia yang baik, saya akan meninggalkan ini dengan rukun taubatnya ya, dengan rukun taubatnya. Dia tinggalkan itu negeri menuju negeri yang dia tuju, di mana dia akan tinggal untuk kemudian memperbaiki dirinya. Belum sampai tempatnya, ternyata Allah panggil kan, meninggal di tengah perjalanan. Oh, udah beramal baik apa dia? Belum, baru niat doang, baru tobat, niat mau sama ibadah, mau begini itu baru perencanaan doang, nanti di sana gitu. Padahal amalan selama itu adalah amalan neraka. Maka ketika di tengah perjalanan meninggal, dalam kisahnya ini orang menjadi perebutan. Perebutan siapa? Perebutan malaikat neraka sama malaikat surga. Ini jatah saya, ini saya yang harusnya masuk neraka ini. Kata malaikat surga, ya enggak, ini jatah saya, kan dia udah tobat. Tadi kan belum ngapa-ngapain baru dia tobat. Ya. Sholat aja belum sempet gitu kan, orang belum nyampe tujuan gitu, nanti tujuan nyampe sana. Makanya ini masih jatah saya, neraka tempatnya. Kemudian apa seharusnya? Coba diukur di mana dia meninggal dengan negeri di mana dulu dia menjadi pembunuh, dengan negeri di mana dia akan bertaubat, mana yang lebih dekat? Ternyata sejengkal lebih dekat kepada negeri taubat. Maka dia menjadi haknya malaikat surga. Amalannya amalan neraka, tapi dia di endingnya adalah dia berbuat amalan surga, kemudian dia masuk surga. Bayangin aja kalau saya udah gak tinggal sejengkal lagi, itu udah kayak gini banget, udah lumut masuk neraka itu. Ternyata ini kan di hadis itu zira, tinggal sejengkal jarak dia dengan neraka. Itu bukan sejengkal beneran ya. Itu artinya betapa dekatnya dia dengan neraka sudah. Betapa dekatnya dia dengan neraka. Kemudian dia beramal dengan amalan surga dan dia menjadi penghuni surga. Kita yang enggak punya jaminan. Ayo kita sadar, ternyata amal itu bikhawatimiha. Amal itu tergantung ending kita nanti. Ending kita nggak ngerti semuanya endingnya. Tadi dibilang sudah dijelaskan ajalnya kita nggak ada yang tahu ya. Saya suka mengkisahkan terkait ngomong ajal tuh. Ini ajal nih, sama sini kita mau kesini, kita mau jalan, mau nggak mau kita akan melewati ajal ini. Cuman kapannya, bagaimananya, di mananya kita nggak ngerti. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita nggak ngerti, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan ketika kita mau mengerjakan sesuatu tapi kita nggak ngerti? Saya sering sampaikan, kalau kita nggak ngerti di mana ajal kita, bagaimana, kapan, maka serahkan itu semuanya kepada yang tahu. Selesai urusan. Serahkan kepada yang tahu. Ya Allah, saya nggak ngerti gimana perjumpaan saya dengan ajal. Di mana ajal saya? Kalau saya ngerti ajal saya di sini, saya nggak akan pernah ke masjid ini. Kan gitu. Masalahnya kita nggak ngerti. Oh, kamu meninggalnya nanti perjalanan pulang kampung. Udah gak usah pulang kampung, di Depok aja. Masalahnya nggak ada yang tahu.
maka serahkan. Maka doa kita apa? Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Itu tujuan semuanya. Semua orang, kita dan orang-orang yang kita cintai, kita doakan semuanya husnul khatimah. Serahkan doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma khtimna, tutup kami dengan husnul khatimah, dengan sebaik-baik penutup kehidupan di dunia, ya. Kemudian apa cukup dengan doa? Enggak. Cukup dengan doa? Enggak. Harus diiringi dengan terus beramal baik. Ingat hadis ini. Seolah-olah enggak memperhatikan, bukan seolah-olah, memang benar gitu. Tidak memberi kesempatan kepada kita untuk beramal amalan neraka. Padukan, ajal sudah ada yang sudah ditentukan. Kita nggak ngerti ajal kita. Ada orang-orang yang beramal amalan surga, kemudian pas menjelang mau nginjek ajalnya, dia beramal amalan neraka. Fayadkhuluha, masuk. Kita nggak ngerti ajal kita. 40 tahunkah? 80 tahunkah? 90 tahunkah? 60 tahunkah? Kita nggak ngerti. Kita yang sudah merasa beramal dengan amalan surga, kemudian pas coba beramal amalan neraka, nyemplung ke dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka benar-benar kalau mau bermaksiat, coba ingat itu. Ingat, ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda demikian. Ya. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita tidak mungkin bagi kita hidup di dunia ini untuk memutuskan bahwa kita itu masuk surga atau masuk neraka. Kita nggak punya hak wewenang untuk memutuskan diri kita ahli surga atau diri kita ahli neraka. Amal perbuatan kita itu dinilai dari akhirnya. Dan ada yang mengatakan, hadis Rasulullah SAW juga, orang itu dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Nanti kita di hari kiamat itu, dari akhir itu dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Dan mayoritas, sebagian, kebanyakan ditutup kehidupannya juga sesuai dengan kesukaannya. Jadi demikian. Orang meninggalkan dunia biasanya ditutup dengan sesuai dengan kesukaannya. Maka orang jangan heran, ya, banyak orang yang meninggal ketika sedang sholat, sedang tilawah, karena dia suka sholat, suka tilawah. Pernah nggak sekali-kalinya sholat saya mati? Kayaknya belum pernah ada dapatnya. Jarang kalau ada. Baru sekali-kalinya sholat meninggal. Jarang. Tapi kalau baru sekali-kalinya joget meninggal, itu ada. Kenapa? Bisa jadi kita baru kali itu melihat. Karena mengatakan demikian. Diambil sesuai dengan kegemarannya, kesukaannya, maka kebiasaannya. Maka ada yang pembalapnya meninggalnya ketabrak gitu kan. Siapa ini yang ketabrak itu? Simon Saini ya nih. Pembalap ketabrak beneran meninggalnya. Subhanallah. Jadi ayo kita benar-benar sadari ini semuanya, dan kita itu tercipta dari nutfah, kemudian gumpalan darah, kemudian mudghah, dan fase-fase ini para ulama mengatakan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada para ummahat. Bu. Ya Bu. Ini adalah salah satu bukti
dari kasih sayang Allah kepada para ibu. Coba aja kalau tiba-tiba gede gitu kayak 90 bulan gitu kan. Mungkin nggak bisa aja Allah ciptakan demikian. Bisa aja. Tapi ini bertahap. Dari gumpalan, dari nutfah, cairan, lama-lama gumpal jadi darah, lama-lama menjadi mudghah, jadi daging, gumpalan daging. Baru kemudian ada gerakan di dalam perut. Coba aja tiba-tiba langsung gede itu kayak bayi yang udah 9 bulan tuh. Selama 9 bulan segede itu kemana-mana di bawah. Ini kasih sayang Allah, maka bersyukur kita. Allah maha pengasih penyayang sekali. Demikian. Para ulama juga mengatakan, gak ada hadisnya. Ya, ini saya gak ada. Tapi menafsirkan hadis ini penciptaan Allah Subhanahu wa taala baik di hadis maupun di Al-Qur'an, karena di Al-Qur'an juga Allah katakan demikian ya. Di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu serta yang penciptaan manusia Al-Mu'minun ya. Ya. Di Al-Mu'minun juga Allah Subhanahu wa taala sudah kisahkan penciptaan manusia. Maka dengan hadis ini bukan berarti, sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah itu mengetahui yang gaib. Rasulullah juga enggak ngerti yang gaib. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah, diperintah oleh Allah, kemudian mengisahkan ini. Ngomong tentang ruh, memang Rasulullah ngerti ditiupin ruhnya gitu. Enggak. Tapi Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini. Rasulullah banyak mengisahkan tentang nanti kehidupan di neraka. Bagaimana dulu Rasulullah banyak mengisahkan itu. Tapi bukan berarti Rasulullah itu mengerti yang gaib, dan Rasulullah juga sudah pernah ke akhirat duluan. Enggak. Rasulullah adalah manusia, bashar, seperti kita. Cuman ada bedanya. Manusia spesial. As-sadiq al-masduq, benar dan dibenarkan, tidak pernah salah. Apa yang keluar dari lisannya itu pasti benar. Ya, itu pasti benar. Karena ini ketika apa yang enggak nampak, itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengasihkan di dalam dirinya. Ya, memberitahu dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu yang harus kita percayai. Itu yang harus kita percayai. Enggak boleh kita percaya Rasulullah berarti ya ibu enggak bisa. Baik, ini yang bisa kita pelajari ya dari hadis ini, mudah-mudahan semakin membatasi kita dalam beraktivitas. Artinya lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi. Para sahabat Rasulullah, para ulama itu hati-hati sekali. Hatta Rasulullah, hatta ustaz saya kemarin ketemu dengan satu jamaahnya beliau, wali santri. Ustaz, saya nggak kenal baik dengan Ustaz Khalil, nggak kenal banget gitu. Cuma satu hal yang saya ingat gitu. Ketika beliau ngisi kaji majelis taklim itu, majelis taklimnya itu jam 8-an gitu. Mak-mak ibu-ibu. Ibu satu jadi wali santri, santrinya santri saya. Beliau berkisah begini. Ustaz, waktu itu beliau habis datang langsung sholat duha. Habis sholat duha, beliau mau keluar, mau wudu. Mungkin batal ya. Mau wudu lagi, mau mulai kajiannya. Sendalnya nggak ada. Sendalnya nggak ada, mau wudu sendalnya nggak ada. Dipakai orang untuk wudu juga, gitu kan? Dipakai orang untuk wudu kan, dari masjidnya ke tempat wudu ada jarak, harus pakai sendal gitu. Dan itu kan sendalnya dipakai jamaah lain untuk wudu juga. Ibu itu naurin, Ustaz, dari apa Ustaz? Dari sendal. Sendalnya seperti apa? Gini itu. Kan ibu-ibu itu nyari itu kan. Enggak ada Ustaz, ya udah pakai aja dulu Ustaz, pakai yang lain aja dulu gitu. Pakai yang lain dulu aja, terus berikan. Enggak deh, saya nungguin aja. Saya nunggu sendal saya balik aja. Itu kisahnya. Beliau menceritakan langsung kepada saya, mudah-mudahan Allah ya rahmat, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Ya. Beliau saya
Saya 30 juz menghafal kepada beliau menyimaki hafalan saya. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan. Bahkan seminggu sebelum meninggal beliau juga nepok saya, nyolek saya. Kapan programnya mau jalan gitu. Karena ada amanah juga saya dari beliau yang sampai sekarang belum tertunaikan. Ya, banyak program yang belum saya jalankan. Kemarin dicolak seminggu sebelum meninggal nyolek saya. Ya Allah, kapan programnya jalan? Siap Ustaz, bentar lagi Saloni lagi ngumpulin pengurus, saya bilang gitu. Ternyata beliau nggak sempat melihat programnya perjalanan kami secara fisik. Insya Allah program yang amanahkan akan segera ditunaikan. Itu ya yang bisa kita ambil hikmah dari hadis yang keempat. Mudah-mudahan kita semuanya bukan saja saat ini berada di amalannya ahli surga, tapi terus sampai endingnya juga kita terus beramal dengan amalan ahli surga, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW beramal surga kemudian lama-lama beramal neraka dan masuk ke dalamnya. Kita semuanya masuk ke dalam amalan ahli surga dan menjadi penghuni surga untuk selamanya, kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tapi di surga Allah dalam kehidupan yang abadi. Sa'id, jauhkan dari syaqi. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.